Kita lihat contoh seperti yang ada ulas di buku itu, seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Romo, saya hanya ingat itu saja khotbahnya Romo dulu menyinggung soal lawannya Sakeus itu memanjat pohon karena badannya rendah, bukan badannya pendek. Ya, jadi bukan. Halo pecinta bahasa Ndekma SKE. Selamat datang kembali di podcast Fata Morgana Bahasa Indonesia episode 3. Bersama saya Dini dan saya Prilly akan menemani Ndekma SKE pecinta bahasa di luar sana dalam topik yang sangat-sangat menarik di episode yang ketiga. Di episode kemarin kita sudah bahas salah satu topik yang menarik dari buku Fata Morgana Bahasa Indonesia, yaitu makan gratis atau makanan gratis. Jadi dua frasa ini yang sudah dibahas dalam episode 2 kemarin, dan hari ini ada satu topik yang menarik lagi, dan tentunya topik ini ada di ulasan Fata Morgana Bahasa Indonesia jilid ketiga. Oke, pecinta bahasa, pernah tidak kalian dengar orang bilang seperti ini? Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atau selamat datang dan lain sebagainya. Oke, betul sekali Kakak Prilly. Ketika kita dengar bahasa seperti ini atau ungkapan saya atas nama pribadi, atau contoh kecilnya ketika kita minta izin misalnya tidak datang kuliah, saya atas nama bla bla bla. Jadi ketika kita dengar bahasa atau ungkapan seperti ini, kedengarannya biasa saja. Tetapi padahal dalam ulasan Fata Morgana ini merupakan suatu kekeliruan dan juga bisa dikatakan bukan bahasa yang benar. Baik iya, bahasa yang baik karena dimengerti oleh lawan bicara, tetapi secara kaidah kebahasaan ini tidak benar. Hari ini kita akan mengulas hal tersebut bersama narasumber kita. Ada penulis buku Fata Morgana Bahasa Indonesia, Romo Bone Rampung. Halo Romo, selamat malam. Malam ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Romo? Oke, kita juga kedatangan pembaca buku Fata Morgana Bahasa Indonesia, Kakak Yikin. Halo Kakak Yikin. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Suaranya agak berat ya, capek mungkin. Ya, karena sebagai mahasiswa tentu kita selalu bergelut dengan sibuk. Tugas banyak. Oke. Ya, itulah. Oke, bagaimana tugasnya, aman? Ya, ada tugas yang sudah kita kerjakan, ada yang masih. Oke. Sekarang semester berapa Kakak Yikin? Karena tadi kami sudah memperkenalkan Yikin di depan pemirsa yang ada di rumah, kalau Yikin ini merupakan salah satu pembaca buku Fata Morgana jilid 3. Jadi mungkin kita saling kenal dulu, semester berapa, kuliah di jurusan apa atau program studi apa? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk host kita yang luar biasa. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya, nama lengkapnya Dufus Kendaraan Syukur. Ya. Nah, teman-teman biasa panggil saya Iki. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sekarang saya sudah masuk di semester 6. Jadi sebentar lagi kita akan beranjak ke semester. Oh, berarti kita sama. Saya juga semester 6 sekarang. Iya. Jadi sedikit lagi kita KKN. Oke, bagaimana perasaannya? Sedikit lagi naik tingkat. Ada perasaan takut tidak? Perasaan takut ada, itu hal manusiawi karena memang setiap orang itu kan kalau semesternya sudah naik pasti levelnya juga makin. Oke. Kita akan ada, kalau mahasiswa itu kan selalu berperang dengan satu saja di tugas akhir kita skripsi. Kita bertempur di situ. Oke, jadi ada perasaan takut. Ya. Tapi kami tidak melihat ketakutan. Semesternya semakin dekat, semesternya skripsinya semakin dekat. Iya, sudah siap mungkin judul-judul skripsinya ya, atau? Kita sudah mulai pikirkan apa yang Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Yikin. Nah, di episode ketiga ini Fata Morgana Bahasa Indonesia,
kita mau bahas satu hal kecil tapi sering sekali salah dipakai, yaitu frasa atas nama. Jadi hari ini sudah hadir ya, tentu ada penulis Fatamorgana Bahasa Indonesia dan juga pembaca Fatamorgana Bahasa Indonesia. Nanti kita coba lihat sama-sama apakah sebenarnya frasa atas nama ini merupakan bahasa yang benar atau justru bahasa yang hanya dikategorikan sebagai bahasa yang baik saja. Jadi seperti yang Romo bilang, tidak semua bahasa yang baik itu benar, tetapi semua bahasa yang benar itu sudah pasti baik. Oke, mungkin kita akan langsung saja bertanya kepada pembaca buku Fatamorgana Bahasa Indonesia Jilid 3. Jadi mungkin sebelum itu kita mau tahu dulu, kira-kira dapat buku Fatamorgana itu dari mana? Dibeli langsung di Romo Bone atau? Ya, tentu saya sebagai salah satu mahasiswa dari Romo Bone, Ya. kita bisa mengakses dan mendapatkan buku itu dengan beli langsung kepada beliau, atau juga ada yang dikasih karena Oh iya, Romo terlalu orangnya baik. terlalu murah hati. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi bagaimana? Mungkin bisa cerita dulu pengalaman ketika pertama kali membaca Fatamorgana Bahasa Indonesia. Atau saya mau bertanya lebih spesifik lagi. Kira-kira baca Fatamorgana ini karena memang Romo merupakan salah satu dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sehingga semacam ada tuntutan, ada tekanan, jadi harus baca atau memang punya keinginan Ya, jadi begini, baca orang bahasa itu kan harus selalu bergelut dengan buku ya. buku-buku, kemudian dengan bahasa-bahasa yang ya dalam kajian buku Fatamorgana ini kan dia mengkaji tentang bagaimana penggunaan bahasa itu yang baik dan benar. Jika kita juga sebagai jurusan bahasa Indonesia itu harus betul-betul menguasai hal-hal seperti ini, karena ini sangat penting sekali. Karena kita sebagai boleh dikatakan ya orang bahasa Indonesia adalah pelindung bahasa itu sendiri. Jadi kita itu harus betul-betul memahami bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi kita tidak hanya menggunakan bahasa yang baik, tapi harus benar di sisi lain juga. Ya, tentu buku Fatamorgana Bahasa Indonesia mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu sangat luar biasa dan sangat penting juga untuk bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu saya sampaikan kepada mungkin orang-orang di luar sana yang menginginkan buku ini, karena ini sangat penting untuk mengolah bagaimana kita menggunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Oke. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu sebagai mahasiswa, Iya. ya, mahasiswa dari Romo itu tentu kita juga untuk bisa membaca Memahami ya. buku ini, karena ini sangat penting untuk Iya, betul. menambah wawasan dan mengetahui bahasa kita. Oke. Kemudian terkait dengan topik yang kita kaji pada kesempatan ini, sedikit saya mau cerita ini. Iya, boleh silahkan. Jadi tadi pagi pukul 7.30 kami kuliah bahasa Arab. Iya, sama. Ya. Kita. Berarti kita sekelas. Jangan-jangan kalian sekelas. Lanjut. Kita Tidak lihat. karena dia terlambat, masuk ke terlambat dia kalau di kampus. Oh, teman-teman. Lanjut. Jadi begini, tadi pas pertemuan mau dimulai, pertemuan mata kuliahnya, ada beberapa teman yang minta izin di grup. Ya, Mereka chat di grup. di grup WA. Di WA dengan Ya. WA kelas ya, dengan Romo. Jadi kurang lebih dia punya kata-katanya begini. Selamat pagi Romo. Ya. Saya atas nama Anastasia Non. Ya, itu mahasiswa. Iya, betul. Karena izin tidak hadir pada pertemuan ini dikarenakan sakit. Tentu begini. Jadi kalau orang biasa yang bukan memang ahli dalam bahasa, Iya. tentu ini menganggap satu hal yang biasa. Satu hal yang biasa yang menurut mereka mungkin itu tidak suatu hal yang mungkin tidak ada salah. Jadi sehingga ada permasalahannya ketika tulisan ini dibacai oleh orang yang ahli dalam bahasa. Seperti Oke. Romo tadi. Romo langsung baca itu chat. Ya. Lalu Romo langsung masuk kelas, langsung bilang begini ke kami tadi. Coba buka grup. Langsung kami buka. Pertama saya sendiri juga tidak paham apa yang mau Romo sampaikan di grup ini. Romo Oke. bilang, coba kamu baca itu. Tulisan dari mahasiswa itu. Apa yang salah dari situ? Di situ saya angkat tangan. Oh, Menjelaskan. iya betul. Saya menjelaskan tadi sedikit tentang
frasa itu lalu langsung tujuh sebentar langsung podcast. Jadi Ya, sebentar langsung podcast. oke, Mau tidak mau suka tidak suka ya Harus. kita langsung turun ya. Karena Romo bilang ini salah satu penilaian juga untuk mata kuliah. iya. Ya, jadi kita luangkan waktu untuk pada sore hari ini bisa untuk memaparkan topik frasa ini. Oke. Tapi ini hanya bersifat informatif saja supaya kami juga tahu kira-kira sudah berapa topik yang dibaca di buku Fata Morgana ini. Apa ya, mungkin karena terlalu banyak sibuk. Oh iya Ya, betul, sehingga karena kan mahasiswa semester 6 ya, Iya. banyak tugas. kita sebagai mahasiswa kan tentu bergelut dengan tugas-tugas yang Iya, betul. semakin semesternya semakin tingkat ya. Iya. Juga Beban tantangan kuliah. juga sangat Oke. luar biasa. Oke, sebelum Kakak Prilly bertanya, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ikin tadi. Jadi pemirsa yang ada di rumah, saya dengan Ikin ini satu kelas, jadi satu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kejadian-kejadian seperti yang sudah diceritakan tadi memang benar adanya, bahwasannya topik ini diulas karena memang dalam keseharian frasa atas nama ini seringkali kami pakai, termasuk saya juga, dan juga mungkin ya pecinta bahasa di luar sana juga sering ya menggunakan frasa atas nama ini. Jadi hal yang kita anggap sebenarnya benar karena alasannya sudah terbiasa dan orang juga akan paham. Tapi itu secara kaidah kebahasaan memang bukan sesuatu yang benar dan itu hanya sebatas bahasa yang baik. Silakan Kakak Prilly. Oke Kakak Din, sekarang saya mau langsung saja ke Romo ya. Oke. Romo, mengapa topik tentang frasa atas nama ini sangat penting atau Romo adakan, dan seberapa penting sebenarnya topik frasa atas nama ini, Romo? Mungkin bisa jelaskan untuk informasi ke teman-teman yang Baik menonton. sekali, Prilly, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Ikin tadi, ya sebagian besarnya dia tangkap apa Iya. yang saya mau ulas di dalam ini, ya, di dalam topik ini. Di buku Fata Morgana 3 ini kan saya tulis dengan judul apa? Atas nama pribadi. Iya. Atas nama pribadi, dan itu persis beririsan dengan contoh yang tadi pagi itu, ya. Tadi Iya. pagi itu kan orangnya namanya yang dibacakan, tapi dia pakai atas nama. Padahal kalau kita mau bicara tentang atas nama itu kan, pengertian atas nama itu kan berarti mewakili orang lain, bukan mewakili diri sendiri. Betul. Karena itu sering kita dengar, ya, kalau para pejabat atau orang-orang penting berbicara di depan masyarakat misalnya, selalu dia ucapkan ya, atas nama pribadi saya mengucapkan turut berduka, Iya. atas nama pribadi saya mengucapkan propisiat, Iya. gitu. Padahal dia sendiri yang ngomong, ya. Betul. Ini kan dari segi logika bahasa sebenarnya tidak berterima itu, Iya. ya. Dan ini satu kebiasaan tadi bagus ya disampaikan bahwa ya kadang-kadang kita anggap itu tidak ada apa-apanya, Iya. anggap biasa karena itu sudah terbiasa. Tapi ya bagus kalau kamu ini menyadari itu, ya, orang yang belajar bahasa dia harus punya kepekaan untuk melihat bahwa ada satu yang tidak logis dari logika bahasa itu kan tidak bisa atas nama pribadi. Iya. Itu kan sama dengan atas nama diri sendiri. Iya. Itu kan tidak perlu dia pakai, itu kan mubasir penggunaan atas nama itu. Oke. Jadi langsung saja saya mengucapkan propisiat, ya, Ya. saya mengucapkan turut berduka gitu ya. Ini hal yang perlu dibenahi, dan baik sekali forum seperti ini yang mungkin para pemirsa di rumah paling kurang pelan-pelan sadar bahwa kita coba mencermati ya cara orang berbahasa. Cara orang berbahasa ketika ada di forum-forum umum seperti itu, apakah dia menggunakan frasa-frasa itu secara tepat Ya, atau tidak, cara benar atau tidak, bukan cara baik atau tidak, tapi cara benar atau tidak. Jadi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah logika berbahasa. Ya. Jadi tidak logis kalau saya Maria Somot atas nama Maria Somot misalnya, Maria Somot misalnya menyampaikan hari ini saya tidak hadiri kuliah, ya. Malah dulu saya pernah ulas di salah satu
topik karena di kesalahan berbahasa saya teringat itu ada surat apa namanya, surat sakit ya, surat sakit dari mahasiswa. Saya coba lihat di sini satu di buku ini. Oke. Nah, surat sakit yang pakai apa tadinya istilah frasa Atas nama. dan itu sebetulnya salah ya. Iya, betul. Nah ini ya, saya baca di sini. KPD YTH. Kepada yang ini ya, terhormat. ini mahasiswa ini. Iya. Menulis kepada dosen PA, dosen bahasa Indonesia. Tapi dia menulisnya KPD YTH, Pembimbing Akademik kelas 1A. Dengan hormat, melalui surat ini saya atas nama HP, ya saya beri bunyi inisialnya, Nanti malu. menyampaikan bahwa hari ini saya tidak dapat mengikuti perkuliahan bersama teman-teman berhubung kesehatan terganggu atau sakit. Demikian penyampaian saya. Ucapkan limpah terima kasih. HP. Ini orang yang kirim surat ini HP, tapi dia memakai frasa Atas nama. HP. Kecuali kalau yang sakit itu bukan dia, ya. Jadi kalau dia pakai istilah atau frasa atas nama HP, berarti dia bukan HP. Dan ini yang sering terjadi. Dan ini dulu saya ulas ya cukup panjang ini, ya. Jadi tapi karena dalam konteks surat kita sore hari ini saya bicara tentang frasa atas nama, maka itu kalau atas nama berarti engkau mewakili orang lain, menggantikan orang lain. Ya, karena itu ya mungkin nanti kita akan lihat secara panjang lebar itu pengertian dari frasa atas nama ini. Ya. Ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat. Ya. Salah satunya kita bisa melihat itu secara etimologis atau kita bisa lihat di kamus. Ya. Di kamus itu kita bisa lihat pengertian dari frasa atas nama. Oke, baik Romo. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Romo tadi, Kakak Prilly. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti penggunaan frasa atas nama untuk izin pribadi, misalnya saya izin tidak masuk kuliah, saya atas nama Maria Diniarti Janur. Jadi itu tidak benar secara kaidah kebahasaan. Jadi untuk memahami ini juga kita butuh pendapat atau butuh semacam ya pengetahuan tambahan dari pembaca buku Fata Morgana Bahasa Indonesia. Kita tanya dulu apa yang Ikin paham atau mungkin yang membuat Ikin bingung, nanti minta konfirmasi langsung dari penulis buku Fata Morgana. Jadi nanti Ikin coba sampaikan apa yang Ikin paham dari topik ini ke teman-teman mahasiswa juga, ke teman-teman pecinta bahasa di luar sana. Kemudian nanti ketika ada sesuatu yang membingungkan dan ya butuh konfirmasi dari Romo, silahkan saja. Okay. Baik, saya akan menyampaikan kira-kira sejauh mana saya paham dengan ulasan topik ini dalam buku Fata Morgana jilid 3 ini. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini mungkin nanti ada hal-hal yang kurang pas, kurang tepat, nanti Romo sendiri yang akan luruskan itu karena beliau sendiri yang menulis buku Fata Morgana 3. Jadi begini, Din. Tadi saya sudah baca itu ulasan tentang atas nama pribadi yang ditulis oleh Romo, bahwa jadi penggunaan seperti yang dikatakan oleh Romo tadi, bahwa penggunaan frasa atas nama pribadi ini seringkali kita gunakan, bahkan mahasiswa bahasa Indonesia itu sendiri. Siap. Nah, ini penyebabnya kira-kira karena apa? Itu karena memang pertama itu karena kita memang tidak memahami bahasa itu dengan baik dan benar, sehingga kita hanya ikut-ikut saja orang bicara, sehingga kita juga ikut mereka juga tanpa kita menelusuri bahwa apa yang kita bicarakan ini benar atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, terkait dengan topik ini atas nama pribadi, saya memahami bahwa begini, seperti yang dikatakan Romo tadi, bahwa penggunaan frasa ini saat mana frasa ini digunakan, saat mana tidak digunakan.
kalau kita gunakan frasa ini, ya, saat mana kita gunakan frasa ini, ya, tentu kita kita lihat contoh seperti yang ada ulas di buku itu, seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi penggunaan frasa atas nama di situ sangat tepat. Ya. Karena apa? Di situ ada kalimat begini, atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, itu di kalimat terakhirnya. Jadi penggunaan frasa atas nama ini di situ itu sangat tepat sekali. Karena apa? Karena Soekarno dan Hatta itu mewakili masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke. Jadi tidak mungkin masyarakat Indonesia itu hadir untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Ya. Jadi itu harus pakai perwakilan, mewakili masyarakat Indonesia. Jadi Soekarno menyampaikan, saya atas nama bangsa Indonesia, atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kemudian frasa ini salah digunakan itu ketika penggunaannya tidak tepat. Ya. Contohnya tadi seperti yang awal saya bilang tadi. Misalkan ada sambutan seorang panitia pernikahan misalkan. Ya. Saya sering kali dengar bilang begini, atas nama pribadi saya menyampaikan selamat atas pernikahan Anda. Oke. Nah, itu kan penggunaan frasanya tidak tepat di situ. Oke. Jadi bukan berarti bukan berarti tidak perlu pakai itu kata, tapi penggunaannya tidak pas di dalam konteks itu. Oke. Jadi sebetulnya di situ dia harus ungkapkan begini saja. Saya misalkan Yikin mengucapkan selamat atas pernikahan Anda. Jadi kalau dia pakai frasa atas nama itu berarti Mewakili. orang. Betul. Jadi sementara yang dia bicarakan dia sendiri di situ. Jadi tidak perlu pakai frasa atas nama lagi. Saya kira kurang begitu yang saya pahami, yang saya tangkap dari ulasan-ulasan yang ada dalam Fata Morgana bahasa Indonesia. Oke. Kalau dalam konteks seperti kejadian tadi pagi di grup WA kelas, saya atas nama Anastasia Non izin tidak mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi secara kalau berdasarkan apa yang Romo sampaikan dan juga Ikin sampaikan itu kan tidak benar secara kaidah kebahasaan. Kalau diubah menjadi bahasa yang benar, kira-kira formulasi surat izinnya itu seperti apa? Kalau mengatas nama pribadi? Kalau kita ubahkan dengan kalimat yang benar, tinggal kita hapus itu atas nama. Langsung begini saja. Saya Udolfo Sikin Darmawan Sukun tidak sempat mengikuti perkuliahan karena sakit. Itu saja, tidak perlu pakai atas nama lagi. Karena kalau kau pakai frasa atas nama itu berarti kau mewakili orang lain. Sementara yang kau izin itu di sini kau sendiri itu salah sudah penggunaan. Betul. Jadi tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi saudara kita yang satu ini saya curiga akan jadi dosen nanti karena saya seperti berada di ruang kelas yang mendengar penjelasan dari dosen. Jadi jujur saja ini baru saya paham juga Romo, karena selama ini juga mungkin atau Kakak Prilly juga pernah izin seperti saya atas nama siapa, saya atas nama Dini menyampaikan permohonan maaf. Tapi kalau saya tidak pernah tuh, mungkin kamu bisa scroll. Oke. Ya, saya baguslah jadi sampaikan ya. Dari penampilan ya, dosen banget. Dari penampilan betul. Ikin ini dosen dia kemarin waktu magang itu kan gitu dia tampil sebagai guru di SMA 1 ya, orang pikir dia kepala sekolah. Amin, semoga. Dan bukan hanya di SMA, saya sudah sering di kampus kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari prodi lain yang tidak kenal saya, mereka panggil saya Pak. Tapi memang kalau saya pas di lift itu, mereka kasih duluan saya masuk. Tapi memang karena aura dosennya Romo, karena kelihatannya memang seperti dosen, penjelasannya juga begitu menarik. Karena mungkin suatu saat kita aminkan saja beliau ini akan menjadi seorang dosen hebat. Kita aminkan saja. Kan betul tadi dikatakan ya, harus perhatikan hal kecil. Hal kecil betul. Karena sering saya ngomong keahlian itu bukan soal perkara kapal besar. Keahlian itu justru muncul ketika orang memperhatikan detil-detil hal-hal kecil. Dan hal kecil ini yang memang nanti Anda hadapi di lapangan ya. Saya yakin kemarin ketika Anda di sekolah-sekolah juga Anda berhadapan seperti ini ya. Lalu yang tadi ya saya dari substansi apa yang saya tulis ulas itu ya sebagian besar sudah ditangkap oleh Ikin. Paling kurang dia tangkap bahwa atas nama itu sama dengan menggantikan menggantikan posisi tanggung jawab dari orang yang mewakili ya, seperti itu
ya, yang diwakilkan ya, seperti itu ya. Jadi ini yang tadi ditangkap dan dijelaskan oleh Kim. Lalu kembali ke surat tadi ya. Masa yang namanya izinkan itu ada dua kemungkinan. Kalau engkau mengajukan surat, bukan surat izin sebenarnya. Ya. Izin itu kata apa itu? Ayo teman-teman, izin itu kata apa? Izin. Izin itu kata kerja. Iya, betul. Sedangkan kata bendanya kemarin kita ulas itu apa? Sama makan dengan Oh iya. Makan. Berarti Ya, izin-izinan. izinan ya, Ya. minta izinan. Tapi kalau engkau tidak datang, masa kau katakan minta izinan? Itu kan dari segi logika bahasa tidak bisa. Iya. Cukup saya sebenarnya menyampaikan siapa tadi itu? Anastasia no. Selesai Anastasia. Ya, tidak menghadiri kuliah karena sakit. Tidak perlu soal izinan karena bagaimana saya bisa berikan izinan kau sendiri tidak datang? Iya. Jadi ini ada dua hal sebenarnya. Tapi fokus kita sore hari ini berkaitan dengan frasa atas nama pribadi. Kalau engkau sendiri yang tulis surat itu langsung saja sebagus tadi yang dijelaskan. Ya, dan betul mewakili ya, tadi dia tekankan mewakili, dan memang contoh dalam buku itu saya ambil yang nasional ya, bagaimana ketika tanggal 17 Agustus kita mengikrarkan kemerdekaan. Tidak semua seluruh warga negara Indonesia itu ke Jakarta, tapi yang mewakili seluruh rakyat Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Dan maka ada tanggung jawab moral antara orang yang memberikan mandat itu, ya, maksudnya rakyat Indonesia kepada Soekarno Hatta, bahwa dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Sebaliknya, Soekarno Hatta menganggap dia adalah wakil-wakil dari masyarakat seluruh Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia itu harus mendukung apa? Proklamasi kemerdekaan itu. Ya, jadi ada bentuk tanggung jawab. Nah, contoh konkret ya, saya kan ketua prodi, ada sekretaris saya, ya. Kalau nanti misalnya ada surat yang mendesak, ini tuntut oleh mahasiswa, saya tidak ada di tempat, tapi surat itu kan harus ditandatangani oleh oleh ketua prodi dan harus kan ditempel. Ya. Tapi karena saya tidak ada, maka itu sekretaris saya nanti yang menulis. Dia akan tanda tangan, tapi di situ dia tulis atas nama Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, ya. Lalu tanda tangan dari sekretaris. Ya. Maka dia mewakili saya. Dari tanggung jawab tanda tangan itu adalah dia, karena saya tidak ada tempat menggantikan saya, maka harus di atas sebelum tanda tangan itu ada singkatan A titik N titik, itu cara menulisnya, bukan asal tulis A titik N titik, itu atas nama ya. Jadi menggantikan saya. Baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan lebih detail lagi tentang frasa atas nama. Iya. Kami sebagai pengguna bahasa, mungkin juga NDM ACKI di rumah, mau tahu lebih lanjut dari Romo terkait penggunaan frasa atas nama itu berdasarkan konteksnya itu Romo seperti apa, lalu mungkin penjelasan ilmiah juga dari Romo terkait frasa atas nama itu kami juga mau tahu, Ma ACKI di rumah juga pasti mau tahu sekali. Kami persilakan. Baik, Pregli, kalau tadi kan kita lihat secara umum ya, pengertian secara etimologis, pengertian pertama itu dia frasa itu menggantikan sesuatu ya, maka kalau seorang pribadi yang omong itu tidak bisa menggantikan dirinya sendiri. Karena itu tadi Iki sudah jelaskan bahwa itu pemakaian yang sifatnya mubashir. Lalu yang kedua itu berkaitan dipakai dalam konteks administrasi. Dan ini yang umumnya. Tadi cerita tentang di kelas, apa selama itu sebenarnya kan persoalan administrasi. Atau tadi saya singgung, kalau saya tidak ada di tempat, nanti sekretaris saya yang mengeluarkan surat, lalu yang menandatangani jelas bukan saya, tapi sekretaris saya nanti yang akan menjelaskan itu. Maka dia akan tulis atas nama Ketua Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tertanda namanya sekretaris dan dia yang tanda tangan. Itu dalam konteks
administrasi, tapi juga ada dalam konteks hukum berkaitan Iya. kepemilikan. Ya, nah, itu misalnya persoalan kepemilikan nomor rekening di bank, Iya. dan itu dia dipakai itu atas nama, maka itu artinya dia adalah pemilik sah atas rekening itu. Juga misalnya mungkin kalian juga yang punya kendaraan sepeda motor, ya boleh misalnya Ikin punya sepeda motor dia pakai, Iya. tetapi apakah motor itu dalam surat resminya apa namanya STNK dan apa semua itu apakah pakai namanya, ya. Tapi kalau bukan pakai namanya maka itu si pemiliknya itu yang ditulis itu atas nama siapa. Jadi nanti kalau ada proses hukum yang nama yang tertulis di dokumen itulah yang bertanggung jawab atas kepemilikan Iya. terhadap kendaraan itu. Lalu yang berikutnya dalam konteks sosial seremonial. Nah tadi itu persis itu yang ingin paham dari apa yang saya jelaskan. Ketika proklamasi kemerdekaan 1945 itu adalah seremoni kemerdekaan bangsa Indonesia dan luar biasa. Nah, Soekarno-Hatta dia memakai istilah itu atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Ya karena tadi ingin jelaskan tidak mungkin seluruh warga negara Indonesia itu dibawa ke Jakarta lalu memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu dia pakai secara dengan singkatan atas nama, ya pakai. Maka dalam konteks seremoni atas nama itu tetap dia bermakna menggantikan, tetapi juga mewakili semuanya. Gitu. Jadi ada 4 konteks. Secara etimologis sudah menggantikan, terus ada rentetan-rentetannya. Tapi ada konteks hukum, ada juga konteks sosial seremoni. Nah itu yang bisa saya jelaskan untuk kita semua, sehingga pemakaian atas nama itu juga ada konteksnya. Tapi dalam konteks administrasi tadi itulah yang kita ulas dalam forum ini, ya. Oke. Dan pemakaian atas nama pribadi itu saya anggap sebagai fata morgana bahasa, ya, Ya. yang perlu diluruskan. Ya. Betul. Lalu di konteks yang seperti minta izin atau mungkin dalam konteks seremonial Ya. yang seperti Ikin sampaikan tadi, kira-kira untuk menyadari pengguna bahasa seperti itu, Romo, caranya itu seperti apa? Apakah misalnya karena kita adalah mahasiswa atau mungkin setelah kita tamat nanti karena kita adalah sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, apakah kita harus misalnya tegur langsung, salah, bukan begitu, atau mungkin dengan cara-cara yang lebih sopan, yang lebih Ya, itu sebetulnya kalau kita kadang-kadang kan begini, ketika kita menggunakan bahasa secara benar, kadang-kadang kita dianggap aneh. Ya. Karena apa tadi? Karena orang sudah terbiasa. Begitu kita buat yang lain, kita dianggap aneh. Ya. Tapi yang sebenarnya itu kita yang benar. Ya. Nah, sama dulu ketika saya menyampaikannya, Sakio mengapa dia panjat pohon karena badannya rendah. Orang heran. Ya. Iya. Karena orang terbiasa dengan pendek. Ya. Padahal pendek itu lawan dari Panjang. Sedangkan tinggi itu Lawan Rendah. Maka itu jadi ada orang terkejut. Dan sampai sekarang khotbah waktu itu masih diingat oleh orang itu. Romo saya hanya ingat itu saja, khotbahnya Romo dulu menyinggung soal lawannya Sakeus itu memanjat pohon karena badannya rendah, bukan badannya pendek. Ya, jadi bukan soal itu biasa atau tidak, ya, tapi benar. Ya. Kalau kamu sebagai mahasiswa dan juga calon guru bahasa Indonesia, ya kita mulai. Contoh itu paling kuat kan, saya selalu ngomong kan, itu ya. Verba moped exempla trahut. Kata-kata itu mengajak orang, tetapi contoh itu jauh lebih menarik. Ya, kalau kita pakai yang benar sebagai contoh, lama-lama itu akan menjadi biasa dan orang akan ikut bahwa itu yang benar. Ya. Jadi ingat itu. Verba moped exempla trahut. Ya. Kata-kata itu menggerakkan orang, tapi contoh itu jauh lebih menarik orang. Karena itu kalau kalian jadi guru harus jadi contoh gitu. Iya. Sedikit dari saya, jadi seperti yang Dini sampaikan, Bapak tadi pertanyakan kira-kira bagaimana upaya untuk supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak benar. Ya salah satu yang kita lakukan adalah salah satu upaya. Oke. Jadi kita mesti beredukasi, kan kita bentuk edukasi kepada orang banyak bahwa
bahwa penggunaan frasa seperti ini itu salah. Karena kita kan nanti akan sebarkan ini ke khalayak ramai sehingga orang bisa menonton, oh jadi paham, oh berarti penggunaan frasa ini tidak tepat. Itu salah satunya juga menurut saya. Ya, saya pikir itu benar ya, dengan podcast seperti ini ya kita ini bicara kita menyampaikan apa yang seharusnya dipakai dalam praktik berbahasa. Kemudian sisi lain juga orang tadi paham dan mengerti bahwa penggunaan bahasa itu sangat penting sekali, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Iya. Jadi orang kalau salah bahasa itu bisa dipidana tuh. Oh kalau salah iya. penyampaiannya juga ya kan. Iya betul. Orang salah menyampaikan kata itu bisa beranggapan dugaan ujaran kebencian. Jadi jangan berhadapan dengan hukum. Di sisi lain juga orang yang ahli bahasa juga diminta untuk menjadi saksi ahli dalam bidang itu juga. Iya. Untuk mengatasi Iya. itu. Betul sekali. Saya juga teringat ya semester 4 kalau tidak salah Romo, yang ketika Romo dimintai sebagai saksi ahli di Kejaksaan. Ada kasus itu hari yang mengharuskan adanya ahli bahasa. Jadi semoga kita bisa menjadi seperti Romo. Diundang jadi saksi, ahli saksi ahli. Ditularkan kepada kalian nanti jadi ahli bahasa semua. Makanya tadi penting kita baca Fatimah. Iya betul sekali. Terima kasih untuk pembahasan yang menarik ini Romo dan juga Ikin yang sudah meluangkan waktunya. Jadi Endema ACKE yang ada di rumah juga pecinta bahasa, tidak terasa ya Kakak Prilly sudah hampir 1 jam kita bahas satu topik ini. Silahkan Kakak Prilly. Oke. Endema ACKE, frasa atas nama sebenarnya adalah kunci dalam komunikasi formal untuk menunjukkan bahwa tindakan yang diambil adalah sah secara mandat. Pastikan dalam penulisan singkatan resmi Endema ACKE menggunakan format yang benar, yaitu AN. Iya, betul sekali Kakak Prilly. Dan juga mungkin ada beberapa, bukan mungkin, saya punya bahasa ini juga perlu dikoreksi nanti Romo, karena setiap kali saya mengawali kalimat itu selalu dimulai dengan kata mungkin. Saya tidak tahu kenapa begitu Romo, tetapi saya minta Romo menyampaikan sepatah kata dan juga Ikin untuk pecinta bahasa di luar sana terkait topik pembahasan kita Fata Morgana bahasa Indonesia, spesifiknya subtopik frasa atas nama. Ya, kalau dari saya ya sederhana saja. Nah, setelah ikuti podcast ini, ya para pemirsa sekalian, tolong cermati bahasa-bahasa dari orang-orang yang berbicara di depan kita, apakah dia terutama dalam kaitan seremoni ya. Sering itu frasa atas nama pribadi itu dipakai, dan itu saya sudah ulas dalam itu dan tadi sudah ditangkap sebagian besar oleh Ikin ya. Jadi cermati cara orang berbahasa, dengan mencermati orang berbahasa kita juga berbahasa secara hati-hati. Ya, itu saja dari saya. Oke, Ikin dulu Romo. Dari saya lebih tekankan lagi bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting sekali. Ya, apalagi kita sebagai orang yang kuliah di bidang bahasa ini, kita harus menjadi contoh dan panutan bagi orang banyak agar kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Oke, teman-teman tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ikin dan juga Romo yang sudah bersedia, dan lebih khusus untuk Romo yang setia menemani kita dalam 3 episode ini. Dari Endema ACKE sekalian, kami akan terus hadir di setiap akhir pekan Anda sekalian. Jadi silahkan pantau terus channel Persegi Bulat di YouTube, juga ada di Instagram. Jadi silahkan, kalau misalkan bukunya dirasa terlalu mahal, ada yang gratis. Ada blog Fata Morgana Bahasa Indonesia juga yang gratis adalah ya channel YouTube bukan Fata Morgana, Persegi Bulat. Jadi sekian saja untuk episode 3 ini, dan salam literasi.